Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memuji Tuhan. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Minggu 24 Oktober 2021. Mari adik-adik semuanya kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang kau limpahkan bagi kami. Pada saat ini kami mau memulai sekolah minggu online. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekolah minggu online pada hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. All for Jesus, yes. All for Jesus, yes. All for Jesus, yes, yes, yes. Bakatku, bakatmu, talentaku, talentamu. Semua untuk Yesus, yeay! Shalom adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali.
Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Halo teman-teman, aku mau puji Tuhan. My God is So- so big, so strong, so so mighty. there's Nothing my God cannot do. my God so so big, so strong, and so mighty. there's And nothing my my God cannot do. he Make a sun, he make a star, he make an elephant too. That has my God is so big, so strong and so mighty. God cannot do. he made he Make a sun. he Make a star. He made an elephant too. That my God is so big, so strong and mighty. yes Nothing more can do. Bye-bye, God bless you. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari adik-adik semuanya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita semuanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Tentu baik-baik dan luar biasa, semua sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Bapa dalam surga,
pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus urapi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan buat pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau memimpin kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on evil and the good. Proverbs 15 verse 3. Bye-bye, God bless you. Dalam duman ay ini aku pengen ayat apawan amda 15 ayat tidak mata Tuhan akan di bawah tempat didawati orang taat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Tuhan ada di segala tempat, dan orang baik. Makasih Tuhan memberkati. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku buat hafalan Yesaya 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau ayat hafalan Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih Tuhan memberkati. Dah. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch of the evil and the good. Proverbs 15 verse 3. Bye-bye, God bless you. Shalom. Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Amen. God bless you. Bye-bye. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan foto-foto saat ibadah online di rumah. Tuhan Yesus senang dan Tuhan sangat bangga melihat adik-adik mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan guru sekolah minggu buat adik-adik. Semua Tuhan bangga melihat apa yang adik-adik sudah lakukan. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Hakim Deborah dari kitab Hakim-Hakim pasal yang 4 sampai yang ke-5. Coba dibaca di rumah supaya mengerti dan tahu ceritanya, lebih mengerti cerita firman Tuhan yang pagi hari ini.
pada zaman dulu bangsa Israel melakukan apa saja yang jahat di mata Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang jahat yang mereka lakukan? Yaitu apa? Menyembah patung. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah kepada patung. Jadi itulah yang mereka lakukan. Akibatnya Israel kalah berperang dan dikuasai musuh, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima, tentara yang kuat yang bernama siapa ya kira-kira namanya? Yang bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Banyak sekali ya. Setiap hari Panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Mereka melakukan itu. Panglima Sisera yang jahat tadi beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Di Israel itu ada seorang perempuan, dia seorang nabi. Kalau perempuan itu disebut nabi A, kalau laki-laki nabi. Tapi ini ada seorang perempuan nabiah, puan bernama Deborah. Deborah ini adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel. Dia adalah hakim dan seorang pemimpin juga dari bangsa Israel. Deborah pada saat itu duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Nah, kalau hakim itu kan dia membantu orang-orang yang punya masalah atau nanti di pengadilan akan dicoba bagaimana caranya untuk memecahkan masalah mereka. Nah, Deborah ini adalah seorang hakim. Deborah duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Nah, Deborah itu membantu loh adik-adik, dia baik. Dia membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Nah, suatu hari bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan. Deborah berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Nah, kemudian adik-adik, Deborah memanggil Barak. Siapa Barak? Itu panglima tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Tadi siapa Barak itu adik-adik? Barak itu siapa? Dia adalah panglima tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Lalu Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor. Untuk ngapain ya? Siapa tadi yang pergi? Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel. Pergi kemana? Pergi ke Gunung Tabor. Ngapain sih mereka ke sana ya? Mereka untuk berperang. Nah, tiba-tiba datanglah Panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya dan menyerang Israel. Siapa tadi yang datang? Panglima Sisera. Itu Panglima Sisera yang jahat tadi. Dia punya 900 pasukan dan juga kereta besi. Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan.
Barak dan pasukannya turun menghadap siapa? Menghadap tentara Kanaan. Tadi ngapain? Deborah berkata apa? Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Nah, ketika akan berperang, pada saat mau berperang, adik-adik tahu nggak? Tuhan menghancurkan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Luar biasa ya, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan. Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri, bersembunyi. Tetapi Panglima Barak berhasil menangkapnya. Dia sembunyi. Dapat deh, ketangkap ya. Dia sembunyi tapi ketangkap. Nah, begitu juga Yabin. Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa siapa saja bisa saja Tuhan pakai untuk menolong, untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan hal yang baik, untuk menolong dan menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, biarpun adik-adik kecil, adik-adik masih anak-anak, percayalah Tuhan pasti pakai adik-adik dalam melakukan, menyampaikan sesuatu hal yang baik bagi orang lain. Karena apa? Bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu selalu ada di sekitar kita, selalu menjagai kita, selalu dipakai oleh Tuhan untuk kita menyampaikan hal yang benar dan baik bagi orang lain. Dan kita akan dipakai untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, percayalah bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita belajar bahwa kita pasti dipakai oleh Tuhan. Jangan kecil hati kalau kamu kecil, tapi Tuhan pasti akan tolong dan memakai kamu sebagai alatnya untuk menyampaikan hal yang benar. Nah, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk dihafalkan terambil dari Roma pasal yang 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan lupa mengirimkan ayat hafalannya ya, dan video ayat hafalannya dengan baik. Kalau ada pun lagu pujian tetap dikirimkan. Yang terbaik pasti buat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Kiranya kita dapat melakukannya dengan baik dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipatlah tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah memakai Hakim Deborah, yang dimana Tuhan Engkau percayakan dia untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa yang saat ini, yang saat itu, pada saat itu ada berperang ya Tuhan, di mana ada panglima atau bangsa yang jahat yang melakukan semaunya apa mau mereka Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap pelajaran pada pagi hari ini kami belajar bahwa Engkau juga dapat memakai kami dimanapun berada. Mana kami pun Engkau pakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman cerita firman Tuhan ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pengalaman ini supaya kami dapat juga belajar lebih baik lagi daripada
kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kisah tentang Deborah? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Tuhan bisa memakai siapa saja, laki-laki, perempuan, besar, kecil, Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dimanapun adik-adik berada, jangan merasa rendah diri, minder atau apapun juga, karena siapapun Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Dan adik-adik semuanya, jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, Minggu 31 Oktober 2021 pukul 8 pagi di YouTube channel CWS Kids. Dan adik-adik semuanya, mari kita akan akhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bersukacita karena Tuhan senantiasa memelihara kami dan Engkau memilih kami supaya kami juga boleh melayani sama seperti Deborah, bisa menjadi pahlawan bagi umat Israel. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kami lakukan. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan sepanjang hari ini berguna bagi diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil karena Tuhan sendiri menyertai dan memberkati kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan Tuhan curahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. The Lord Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world.
Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.